Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam pada Rasulullah biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Taubat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Dalam video yang lalu sudah kita bahas sifatul huruf yang pertama, yaitu yang laha biddun. Sifatul huruf yang ada lawannya itu ada 11, dan itu pasti terjadi. Sifat satu huruf itu pasti mempunyai satu sifat huruf itu. Kalau dia tidak di kanan, pasti dia di kiri. Kalau dia tidak di kiri, pasti dia di kanan. Kalau dia tidak hames, pasti dia jahr. Kalau dia tidak syiddah, pasti dia rokhawah. Kalau dia tidak isti'la, pasti dia istifal. Kalau dia tidak itbaq, dia pasti infitah. Kalau dia tidak idlaq, pasti dia ismat. Yang kedua, ini adalah yang laisa laha biddun, yaitu yang tidak ada lawannya. Yang tidak ada lawannya ada 7. Jadi di 7 ini tidak pasti setiap satu huruf pasti punya sifat di sini, belum tentu. Kalau yang laha biddun itu pasti di salah satu tempat. Kalau tidak di kanan, ada di kiri. Kalau tidak ada di kiri, pasti di kanan. Tapi kalau yang laisa laha biddun ini, yang tidak ada lawan kata, belum tentu satu huruf punya sifat di sini. Dan sifat 7 itu apa? Mari kita bahas bersama. Yang pertama yaitu adalah as-sofir. Sifat sofir. Sifat sofir itu apa? Sifat sofir adalah sautun zaidun yakhruju bainat thanaya wa tarfil lisani inda nutqi bi ahadi hurufihi. Sifat sofir adalah sifat tambahan yang keluar antara gigi seri dengan ujung lidah ketika mengucapkan huruf itu sendiri. Jadi hurufnya sofir itu ada 3, yaitu shad, sin, za. Mari kita buktikan apakah itu keluar dari antara ujung lidah dan gigi seri ketika mengucapkan shad, sin, za. Contohnya begini, kita membaca al-muslimina, al-mustafa, az-zaidu. Suara tambahan itu ada di situ. Al-mus, nah itu suara tambahan. Jadi al-muslimina, al-mustafa, az-zaiduna, itu namanya sifat sofir, sifat yang tambahan. Nah, itu sifat sofir namanya. Yang kedua yaitu qalqalah. Qalqalah adalah iqtirabun fil makhraji 'indan nutqi li syiddatihi wa jahrihi. Qalqalah adalah guncangan atau pantulan di dalam makhraj karena tertahannya suara dan nafas. Jadi qalqalah itu adalah pantulan dari makhrajnya huruf. Pantulan itu sendiri harus dalam keadaan sukun, harus dalam keadaan mati. Hurufnya qalqalah ada 5, yaitu qaf, bujaddin. Jadi qaf, po, ba,
jim, dal, qat'u jaddin. Nah, itu bisa kita praktekkan ketika membaca huruf itu tadi dengan disukunkan. Misalnya huruf ba, ab, wa, ba, ab, wa, ba. Nah, suara pantulan itu loh yang dinamakan qalqalah. Yujza mujrimina matlubun. Nah, itu adalah qalqalah. Yang ketiga, sifatul huruf yang tidak berlawanan yaitu adalah lin. Lin itu khurujul hurufi bisuhulati min ghairi quflatin 'alal lisani. Keluarnya huruf dengan mudah, dengan ringan atau dengan lembut tanpa memberatkan lisan. Nah, hurufnya lin itu apa? Hurufnya lin itu adalah waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Jadi ketika kita membaca maliki yaumiddini, nah itu sudah benar. Tapi kalau dibaca maliki yaumid, nah itu tidak benar karena sifat lin adalah sifat yang lembut. Yaumiddini bukan yaumiddini. Nah, itu perlu diperhatikan. Yang keempat yaitu adalah inkhiraf. Inkhiraf adalah mailu sautil harfi li'adami kamali jarayanihi bisa babi i'tiradil lisani tariqahu. Jadi inkhiraf adalah condongnya suara huruf karena tidak sempurnanya aliran huruf disebabkan karena tertutup oleh lidah. Jadi hurufnya inkhiraf itu ada dua, yaitu lam dan ra. Huruf lam apabila tidak ada sifat inkhiraf, dia membacanya akan memantul. Padahal ini bukan sifat qalqalah. Lam bukan termasuk mempunyai sifat qalqalah. Jadi lam kalau tidak ada inkhiraf memantul dia. Ale. Nah, karena adanya sifat inkhiraf, lidahnya condong boleh ke kanan, boleh ke kiri, maka dia tidak jadi memantul. Misalnya kita baca alhamdu, nah, itu tidak mantul. Itu lidahnya condong atau menceng, condong boleh ke kanan atau boleh ke kiri. Alhamdu. Terus kalau ra itu juga condong juga karena dia punya sifat inkhiraf. Tetapi condongnya huruf ra dia dari depan lalu masuk ke dalam. Kalau tidak ada sifat inkhiraf, membaca ra itu ra kebanyakan takrirnya. Tetapi dengan sifat inkhiraf dimasukkan. Jadi ra au nah, jadi halus dia. Au itu sifat inkhiraf. Yang kelima yaitu sifat at-takrir. Takrir artinya adalah irti'adu ra'sul lisani indan nutqi bil harfi. Bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf itu. Jadi sifat takrir ini khusus di huruf ra. Jadi sifat takrir, cara membacanya, cara membunyikannya harus bersamaan dengan sifat inkhiraf. Jadi tidak sekedar ra. Kalau ra takrirnya bergetarnya kebanyakan itu juga kurang pas. Jadi sedikit saja. Ra itu sifat takrir. Yang keenam yaitu sifat at-tafasyi. Sifat at-tafasyi artinya
intisyaru khurujur rihi bainal lisani wal hanakil a'la indan nutqi bil harfi. Tersebarnya suara angin antara lisan, antara lidah dan langit-langit. Jadi hurufnya tafashi itu hanya satu, yaitu shin. Shin. Jadi cara membacanya harus tersebar di dalam mulut. Sha, sha, tidak sekedar sa. Kalau sa itu beda lagi, tidak ada sifat at-tafashinya. Makanya kalau orang Jawa itu kalau melatih huruf shin itu biasa dengan mengusir ayam. Cara mengusir ayam itu shu, shu. Nah, kalau dia sudah bisa shu, nah itu berarti bisa membunyikan at-tafashi. Selanjutnya yaitu yang terakhir sifat istitolah. Sifat istitolah artinya adalah imtidadus sauti min awwali ihda hafatayil lisani ila akhiriha. Memanjangkan suara dimulai dari pangkal pinggir lidah sampai ke ujungnya. Jadi sudah kita ketahui makhrajnya huruf dot adalah dari pinggir lidah, sisi lidah, boleh kanan, boleh kiri, bertemu dengan gigi geraham atas. Pertemuan itu dimulai dari pangkal lidah, pangkal pinggir lidah. Jadi dia menggelayut ke depan sampai ke ujungnya. Contohnya misalnya begini, ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Tidak boleh langsung ghairil maghdubi, itu enggak ada sifat istitolahnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah sifat qalqalah. Jadi sudah kita terangkan semua, sudah kita bahas semua sifatul huruf, mulai dari yang tidak berlawanan dan yang berlawanan sudah kita terangkan semua. Untuk menyempurnakan pemahaman kita, mari kita mencoba untuk latihan mempraktekkan sifatul huruf itu sendiri. Misalnya kita ambil contoh huruf ra. Huruf ra sifat yang pertama adalah fahathuhu syakhsun sakata. Itu tidak ada di hamas, berarti dia ada di al-jahru, di jahr. Yang kedua yaitu ajid qatin bakata, tidak ada. Yang kedua lin umaro, oh berarti yang kedua sifatnya ra adalah di tawassut, tidak ada di syiddah, tidak ada di rokhawah, tapi dia ada di at-tawassut. Yang ketiga yaitu khusso dogdin qid, tidak ada di isti'la, berarti ra termasuk sifatnya istifal. Yang keempat yaitu sod dot todho, tidak ada di itodak, berarti di infitah. Yang kelima firra min lubbin, berarti ada di idlaq. Jadi sifatnya huruf ra yang pertama yaitu jahr, yang kedua tawassut, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima idlaq. Masih ada yang tidak berlawanan, yaitu ada apa enggak kira-kira? Yaitu ada di sifat inkhiraf dan sifat takrir. Jadi sifatnya huruf ra itu ada 7 ditambah inkhiraf dan takrir. Jadi masing-masing huruf itu minimal punya sifat 5, maksimal punya sifat 7. Nah, itu bisa kita praktekkan semuanya, tapi karena ini terbatasnya waktu, semoga saja dengan contoh yang tidak begitu banyak, semoga bisa memahamkan para pemirsa Taubat TV semua.
Para pemirsa Tobat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah sifatul huruf. Sifatul huruf dengan makhorijul huruf ini adalah termasuk pondasi untuk membaca Al-Qur'an. Kalau pondasinya membaca Al-Qur'an kuat, pondasinya kuat, misalnya kita bikin bangunan pondasinya kuat, nanti insya Allah bangunannya pun akan kuat. Begitu juga dengan kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran makhrajul huruf, sifatul hurufnya bagus, nanti insya Allah kita membaca Al-Quran dengan hasil yang bagus juga, insya Allah. Baik, itu dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.